Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Kelas 4, kelas 5, apa kabarnya? Oke, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak soleh dan soleha, kelas 4 dan kelas 5 hari ini Ibu gabung pembelajarannya dikarenakan guru kelas 4 berhalangan hadir karena beliau sedang sakit. Oleh karena itu kelas 4 digabung ke kelas 5 ya. Jadi kalian belajar bersama-sama bersama Ibu. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kelas 4, siapa yang tidak masuk, Nak? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Kelas 5, siapa yang tidak masuk? Oke, hadir semua ya, Nak? Oke, alhamdulillah. Kelas 4 dan kelas 5 hari ini hadir semua. Oke. Sebelum kita memulai materi pelajaran, Ibu ingin bertanya. Siapa yang tahu apa itu RT? Iya, benar, rukun tetangga. Apa itu RW? Iya, rukun warga. Ya, benar sekali. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberitahukan langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk kelas 4, adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu silakan kalian membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, kemudian silakan kalian diskusi mengenai lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Setelah kalian diskusi, kalian buat karangan dengan judul Kewajibanku sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan. Sambil kalian membuat karangan, silahkan kalian melakukan simulasi seolah-olah kalian sedang mengunjungi kantor desa atau kantor kecamatan dengan tujuan berdialog mengenai bagaimana upaya desa dan kecamatan dalam meningkatkan rasa aman, sejahtera, dan bagaimana taraf pendidikan warganya. Oke, bisa diikuti, Nak? Oke. Oke, untuk kelas 5, silakan kalian membentuk beberapa kelompok juga yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setelah itu, silakan kalian diskusikan mengenai mengapa NKRI diperlukan sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia. Setelah kalian diskusi, silakan kalian tulis catatannya, ya, mengapa pentingnya NKRI di atas tumpah darah Indonesia. Nanti kita akan bermain peran yang akan dibimbing oleh Ibu, ya. Selama kalian bermain peran, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian saling memperkenalkan diri dan bercerita tentang latar belakang kehidupan. Namun, sebelum kalian melaksanakan tugas dari Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Untuk kelas 4, bahwasanya lembaga pemerintahan desa atau kecamatan itu terdiri dari apa tadi? Iya, ada RT, ada RW, ya, ada lurah. Sedangkan kalau di tingkat kecamatan ada camat, ada sekretaris camat, dan staf camat yang lain. Desa atau di suatu kecamatan pasti pemerintahnya itu memiliki tujuan untuk membangun suatu desa itu menjadi desa yang makmur, ya, desa yang sehat, dan untuk kelas 5, Ibu akan menjelaskan sedikit materinya yang mengenai NKRI, ya. Perlu kalian ketahui bahwa kepanjangan dari NKRI tadi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benar sekali. Oke. Jadi, warga negara Indonesia itu memiliki bermacam-macam suku, budaya, adat istiadat, dan bahasa, ya, Nak, ya. Oke. Dari masing-masing suku tersebut, ya, mengapa kita bisa bersatu? Ya, itu karena adanya Pancasila. Iya, benar. Langsung saja kita ke kegiatan inti. Kelas 4 dan kelas 5, silahkan kalian bergabung membentuk beberapa kelompok, ya.
kita akan bermain peran yang berjudul Aku dan Sahabatku. Masing-masing dari kalian silakan membentuk 5 sampai 6 orang satu kelompoknya. Kemudian kalian komunikasikan dan kalau perlu buat catatan singkat mengenai nama, tanggal lahir, tempat lahir, bagaimana kehidupan keluarga, budaya, dan lingkungan teman kalian. Setelah kalian menulis identitas teman kalian tadi, Ibu ingin 1 sampai 3 kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Silahkan kalian cerita mengenai teman baru kalian secara lisan. Boleh kalian melihat catatan yang kalian tulis tadi ya, dengan dialog sahabatku yang baru. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi kita telah melakukan tugas kelompok ya. Sekarang Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kelas 4. Bagaimana jika tidak ada pemerintahan desa dan kecamatan? Apa yang akan terjadi? Iya, benar, akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kekacauan pada pemerintahan dan pelayanan di lokal. Untuk kelas 5, apa yang akan terjadi jika NKRI diubah menjadi Kerajaan Indonesia Raya? Oke, benar. Ada 2 dampaknya ya tadi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya apa? Ya, 1. Meningkatkan rasa kebanggaan nasional dan kesatuan bangsa jika dilakukan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan citra daya tarik pariwisata. Yang ketiga, dapat menjaga dan mengembangkan kembali tradisi dan budaya lokal. Benar sekali. Kemudian yang kedua, ada dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Jadi, kalau negara kita menjadi kerajaan, ya otomatis nilai-nilai Pancasila akan terjadi penyimpangan. 2. Terjadinya perpecahan dan konflik sosial. Kenapa terjadi perpecahan dan konflik sosial? Karena Indonesia sendiri terdiri dari beragam suku dan budaya. Ya. Kalau Indonesia terdiri dari beragam budaya dan suku, sudah pasti kalau Pancasilanya sudah kacau, pasti warga negaranya akan kacau karena tidak ada lagi pedoman. Pasti akan terjadi perebutan budaya, ya, perebutan kekuasaan, sudah pasti. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan demokrasi. Kita sebagai warga negara, jika negara kita menjadi kerajaan, ya tentu rakyatnya tidak bisa memberikan pendapat, ya tidak akan mudah untuk memberikan pendapat, tidak akan mudah untuk membangun argumen untuk raja, karena apapun perintah raja itulah yang kita laksanakan, dan tidak akan ada lagi pemilu dan pilkada, karena kalau sistemnya kerajaan, yang menjadi raja pada 5 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian itu pasti akan digantikan oleh anak keturunannya sendiri. Tidak ada pencalonan, tidak ada pemilihan. Ibu ingin memberikan pertanyaan untuk kelas 4 dan kelas 5. Siapapun boleh menjawab. Ya. Di negara Indonesia ada sistem pemilu dan pilkada yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pemilu artinya pemilihan umum, sedangkan pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Mengapa di Indonesia diperlukan pemilu dan pilkada? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar ya. Kita kasih hapus dulu untuk teman kita. Jadi, mengapa di Indonesia diperlukan pilkada dan pemilu, dan kepala daerah merupakan ajang demokrasi warga negara Indonesia? Pada saat pemilu dan pilkada, warga Indonesia ya bersama-sama melaksanakan tugasnya, ya kewajibannya, dapat soal siapa yang berhak menduduki pemerintahan. Ya. Baiklah,
sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini ya, semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Pesan dan harapan Ibu untuk kelas 4 dan kelas 5, teruslah belajar ya, lakukanlah yang terbaik ya. Sebentar lagi juga kita akan melaksanakan ujian semester ya, yang akan menentukan naik atau tidaknya kalian. Jika kalian terus bermain-main dalam belajar, maka kalian tidak akan naik kelas. Namun jika kalian rajin belajar ya, kalian akan naik ke jenjang berikutnya. Belum kita tutup ya, baiklah kita bersama-sama tepuk semangat dulu. Oke, kelas 4 dan kelas 5 ya, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Hu, ha, cis, dor, Allahu Akbar. Oke, terima kasih anak-anak soleh dan soleha pada hari ini bersemangat ya, bersemangat untuk menerima ilmu dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Oke. Mungkin dalam penyampaian Ibu tadi banyak sekali kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.